Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yang merupakan pelatihan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah semua di bidang robotik, coding ataupun programming, animasi, dan web design. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin mendalami hal tersebut tadi ataupun ingin meningkatkan keahlian atau sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy. Sukarobot Academy Bogor berada di Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kabupaten Bogor ya, atau Kecamatan Ciamas. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah semua bisa main ke kantor Sukarobot Academy Bogor ya. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani beserta hasil-hasilnya, terutama bagi para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita masih melanjutkan materi terkait tentang pengenalan kopi. Sebelum kita berbicara terkait tentang budidaya kopi, sahabat Kebun Berkah, pengenalan kopi ini kami sampaikan bersumber dari buku yang berjudul Pengenalan Varietas Unggul Kopi yang ditulis oleh Eni Randriani dan Dani, dan diterbitkan oleh Indonesian Agency for Agricultural Research and Development di tahun 2018 ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami akan mengenalkan varietas unggul kopi jenis Arabica. Setelah kemarin ada 3 video yang menerangkan varietas unggul kopi jenis Robusta. Kali ini kita akan mengenalkan varietas unggul kopi dari jenis Arabica. Baik ya sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kita coba jenis kopi Arabica yang terdapat di dalam buku ini. Varietas yang pertama dari kopi Arabica adalah Kartika 1, sahabat Kebun Berkah. Varietas Kartika 1 memiliki asal usul dari kopi BP 453A yang merupakan hasil seleksi massa negatif pada populasi nomor 519.3 yang diintroduksikan dari CIFC Portugal. Populasi tersebut merupakan keturunan F6 dan HW26. HW26 merupakan hasil persilangan antara Caturra vermilion dari CIFC 19-1 dan Hibrida de Timor CIFC 832-1 ya. Ini adalah persilangan dari berbagai macam kopi ternyata Kartika 1 ini ya. Jadi tapi intinya adalah merupakan asal usulnya didapat dari kopi Arabica BP 453A. Pertumbuhan dari kopi Kartika 1 ini bentuk tanamannya adalah kate ya, sahabat Kebun Berkah.
dengan tinggi tanaman hanya kurang lebih 197 cm. Ya, tajuknya juga pendek, kurang lebih 136 cm. Percabangan Kartika 1 agak lentur, ruas pendek, pembentukan cabang sekunder aktif, dan jumlah batang cabang primer produktif kurang lebih 30 cabang. Warna daunnya untuk pupusnya berwarna hijau, daun muda juga berwarna hijau, serta daun tua berwarna hijau agak gelap. Bentuk dan helaian daun adalah seragam, bulat telur ya, ujung daun meruncing, helaian daunnya tebal. Umur berbunga antara 24 sampai 30 bulan. Umur berbunga permanen atau umur berbunga panen antara 8 sampai 10 bulan. Jumlah buah per cabang 10 dompol per cabang, antara 12 buah per dompol. Buahnya sendiri agak bulat, ukuran buah seragam. Buah masak berwarna merah tua. Saat masak agak serempak. Waktu panen kurang lebih 2 bulan. Bentuk bijinya agak lonjong dengan berat biji di dalam 100 biji adalah 15,8 gram. Produktivitasnya kurang lebih 4,175 ton per tahun ya. Cita rasanya baik, memiliki ketahanan terhadap hama. Penyakit utama adalah peka terhadap nematoda dan agak tahan terhadap Corcospora sp. Opi arabica KT ini mempunyai sifat apabila ditanam pada ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut akan mengalami pemanjangan ruas sehingga ketinggian tanaman dapat lebih dari 197 cm. Semakin tinggi tempat, produktivitasnya juga semakin tinggi ya, seperti layaknya arabica lainnya ya. Memiliki ketinggian adaptif yang lumayan tinggi ya, 1000 meter di atas permukaan laut. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, varietas unggul kopi jenis arabica yang kedua adalah Kartika 2. Kartika 2 berasal dari BP454A yang merupakan hasil seleksi massa negatif pada populasi nomor 520-3 yang diintroduksikan dari CIFC Portugal. Populasi tersebut merupakan keturunan F6 dan HW26 sama seperti tadi ya, sedangkan HW26 merupakan hasil persilangan antara Caturra vermilho CIFC 19 garis miring 1 dan Hybida de Timor CIFC 832 garis miring 1, dan memiliki tipe pertumbuhan juga sama dengan Kartika 1 yaitu KT. Tinggi tanamannya kurang lebih 191 cm. Tajuknya pendek ya, kurang lebih 138,5 cm. Memiliki percabangan ruas pendek, pembentukan cabang sekunder aktif, jumlah cabang primer produktif 29 cabang, lebih banyak ya sahabat kebun berkah. Warna daunnya pupus berwarna hijau gelap, berbentuk bulat telur kurang seragam, ujung daun membulat dan helaian daun tebal. Umur berbunganya kurang lebih 24-30 bulan dan umur berbunga panen 8-10 bulan. Jumlah buah per cabang antara 10 dompol ya. Per cabangnya ada 11 buah. 11 buah per dompol. Buahnya agak bulat, ukuran buah seragam.
Buah masak berwarna merah tua, saat masak agak serempak, waktu panen kurang lebih 2 bulan. Bentuk bijinya agak lonjong dengan berat biji per 100 biji kurang lebih 15,3 gram. Sedang produktivitasnya per hektar mencapai 3,717 ton per hektar per tahun. Memiliki cita rasa baik, ketahanan terhadap hama dan penyakit, peka terhadap nematode, dan agak tahan terhadap karat daun, serta agak tahan juga terhadap Corcospora sp. Kopi Arabica KT ini mempunyai sifat apabila ditanam pada ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut akan mengalami pemanjangan ruas sehingga ketinggian tanaman dapat lebih dari 191 cm. Semakin tinggi tempat produksi, semakin tinggi tempatnya, semakin tinggi pula produksinya, sahabat kebun berkah. Varietas unggul kopi jenis Arabica yang ketiga adalah Usda 762. Usda 762 ini berasal dari hasil seleksi pohon induk pada populasi tanaman kopi Arabica hasil eksplorasi di Ethiopia oleh Usda. Tipe pertumbuhannya adalah tinggi agak melebar, tinggi tanamnya kurang lebih 3 meter tanpa dipangkas, dengan diameter tajuk kurang lebih 1,9 meter batang tunggal. Memiliki cabang primer yang tumbuh mendatar, teratur, agak lentur, dengan ruas batang 4-9 cm, dengan ruas cabang 4-6 cm. Warna daunnya hijau agak tua dan kusam, sedangkan pupusnya berwarna hijau muda. Bentuk daun lonjong melebar, pangkal daun agak tumpul, ujung meruncing, helaian daun berlekuk tegas. Umur ekonomisnya antara 20 sampai 25 tahun. Jumlah buah per cabang antara 7 sampai 11 dompol dan per cabangnya antara 12 sampai 24 buah per dompol. Buahnya sendiri ketika muda berwarna hijau kusam, agak memanjang, ujung meruncing kurang lebih 1,22 cm. Pangkal buah tumpul, diskusnya sempit, berjenggot. Buah masak serempak berwarna merah cerah. Bentuk bijinya agak memanjang, kurang lebih ukurannya 9,5 mm kali 7,5 mm kali 5 mm, dan bentuknya juga seragam. Berat biji per 100 biji adalah 14,7 gram. Dan produktivitas kopinya antara 8 sampai 14 kuintal per hektar untuk populasi 2000 sampai 3000 pohon per hektar. Termasuk sedikit ya, sahabat kebun berkah. Tadi ada tontonan ya, tapi ini agak sedikit. Cita rasanya cukup baik ya, tahan atau ketahanan terhadap hama ataupun penyakit, ternyata rentan terhadap serangan nematoda parasit dan agak tahan terhadap penyakit karat daun. Dan Usda ini juga peka terhadap naungan dan tanah kurang subur. Disarankan ditanam hanya pada ketinggian tempat di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, varietas yang keempat dari kopi Arabica adalah S795. S795 merupakan hasil seleksi pada populasi keturunan generasi kelima dari S288 garis strip datar 23 yang telah disilang baikan dengan varietas Can. Populasi awal ini merupakan introduksi dari India. Ya, ini dari kopi dari India S795. Pertumbuhan tanaman ini adalah tinggi melebar dengan daun rimbun menutupi batang
pokoknya. Tinggi tanaman kurang lebih 3 meter tanpa dipangkas, diameter tajuk sampai 2,01 meter, batangnya tunggal ya. Percabangannya, cabang primer tumbuh sangat aktif. Demikian pula cabang cacing dan cabang balik sehingga percabangan terkesan tidak teratur. Luas cabang antara 2,5 sampai 4,5 cm. Warna daun hijau tua, pupus daun berwarna coklat. Bentuk daunnya lonjong agak sempit dengan tepi bergelombang dan ujung daun meruncing. Umur ekonomisnya adalah 25 tahun. Jumlah buah per cabang antara 7 sampai 11 dompol dan percabangnya antara 12 sampai 20 buah per dompol. Buahnya sendiri ketika muda berwarna hijau, ujungnya tumpul, diskus datar melebar, bentuk buah agak membulat, buah masak tidak serempak dan berwarna merah hati. Bentuk bijinya membulat dengan ukuran 12,46 mm kali 9,26 mm kali 5,21 mm. Berat biji per 100 biji adalah 17,5 gram. Produktivitasnya per tahun antara 10 sampai 15 kuintal untuk populasi 2000 sampai 2500 batang per hektar. Cita rasanya cukup baik, sahabat kebun berkah. Ketahanan terhadap hama ataupun penyakit utama adalah agak rentan serangan penggerek buah kopi dan agak tahan terhadap serangan karat daun. Dan tanaman varietas ini agak toleran terhadap naungan terbuka dan kondisi tanah marginal. Dapat ditanam mulai ketinggian tempat 700 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, varietas yang selanjutnya dari kopi jenis Arabica adalah Abyssinia 3. Abyssinia 3 merupakan hasil seleksi pohon induk pada populasi yang diintroduksi dari Ethiopia. Tipe pertumbuhan dari Abyssinia 3 tinggi melebar dengan perdu tegar. Tinggi tanamannya 3 meter tanpa dipangkas, diameter tajuk 1,99 meter. Percabangannya, cabang primer agak mendatar, cabang sekunder agak teratur, ruas 5 sampai 8 cm. Warna daunnya agak hijau agak muda, pupus coklat kemerahan. Bentuk daun lonjong melebar, permukaan agak rata, ujung meruncing. Umur ekonomis dari Abyssinia 3 adalah 25 tahun. Jumlah buah per cabang antara 7 sampai 12 dompol dengan per cabang antara 18 sampai 15 buah per dompol. Buah sendiri berwarna hijau ketika muda, bentuk buah lonjong persegi, ujung buah tumpul, diskus agak rata. Buah masak agak lambat antara 6 sampai 10 bulan dan kurang serempak. Bijinya berbentuk lonjong besar. Berat biji per 100 biji adalah 19,1 gram. Produktivitas per hektar antara 7,5 sampai 10 kuintal dalam populasi 2000 sampai 5000 pohon per hektar. Cita rasanya sangat baik, luar biasa, excellent ya sahabat kebun berkah. Ketahanan terhadap hama dan penyakit, agak tahan terhadap hama penggerek buah kopi, agak tahan juga terhadap karat daun pada ketinggian tempat lebih besar dari 1250 meter di atas permukaan laut, dan rentan terhadap karat daun ketika ketinggian tempat lebih kecil dari 1250 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mutu fisik biji dari Abyssinia 3 ini mutunya baik, peka terhadap naungan terbuka, daerah penanaman di atas 1250 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, varietas yang selanjutnya adalah Andung Sari 1.
Varietas Andung Sari 1 merupakan hasil seleksi individual pada Jatimor dari Kolombia yang tidak dikenal riwayat genetiknya. Populasi ini diduga keturunan dari CIFC H440, persilangan antara Caturra vermelho CIFC 19-1 dengan Hybrido de Timor CIFC 1343-269. Adapun tipe pertumbuhan dari Andung Sari 1 ini adalah KT, tajuk sedikit melebar dengan diameter 144 cm apabila dipangkas dengan sistem batang tunggal. Tinggi tanaman saat berbuah adalah kurang lebih 121,3 cm apabila ditanam di lahan ketinggian lebih besar 1000 meter di atas permukaan laut, dan 175 cm apabila ditanam di lahan dengan ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut. Adapun percabangan dari Andung Sari 1 ini mendatar, tegak lurus batang utama, agak lentur, panjang cabang primer 38,9 cm, panjang ruas produktif 6,2 cm. Warna daunnya adalah ketika tua berwarna hijau tua gelap dan daun mudanya berwarna hijau muda. Adapun bentuk daun adalah oval agak memanjang, ujung meruncing dengan ukuran daun lebih besar daripada Kartika 1 dan Kartika 2. Helaian daun agak tipis dan lemas dengan tepi daun bergelombang tegas. Arah duduk daun pada ranting tegak ke atas. Bunga, jumlah bunga per ruas 7-18, jumlah dompolan bunga per cabang 8,4-12,4. Buahnya memiliki berat per 100 biji kurang lebih 114 gram. Buah masak berwarna merah segar, buah muda berwarna hijau. Buah berbentuk bulat memanjang dengan diskus kecil tanpa perhiasan buah. Adapun bijinya, sahabat kebun berkah, ukuran bijinya termasuk kecil ya, sahabat kebun berkah. Dan potensi produksinya kurang lebih 3,5 ton per hektar untuk populasi 3.300 pohon per hektar. Tetapi produktivitas rata-rata 2,8 ton per hektar. Kopi pasar dengan populasi 3.000 pohon per hektar. Cita rasanya baik dan umur ekonomisnya 10-15 tahun. Ketahanan terhadap penyakit, tahan terhadap karat daun untuk ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, dan agak tahan terhadap karat daun untuk ketinggian di bawah 900 meter di atas permukaan laut. Daerah adaptasi dengan ketinggian lebih besar dari 700 meter di atas permukaan laut dengan tipe iklim A, B, C, dan D menurut klasifikasi Smith-Ferguson. Yang selanjutnya adalah varietas Sigarar Untang. Asal-usul dari varietas Sigarar Untang ditemukan di antara pertanaman kopi yang ditanam Opung Sopan Boru Siregar di desa Batu Gajah, Paranginan ya, Lintong, Humbang, Hasundutan dengan ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut pada tahun 1988. Pada saat ini tinggal 3 pohon yang masih hidup dan berdasarkan karakteristik morfologi pada keturunan sekresinya diduga merupakan keturunan persilangan alami antara varietas tipikal BLP dengan Jatimor yang di sekitar petanaman tersebut. Tipe pertumbuhannya memiliki habitus semikatai. Seluruh tajuk daun merupakan batang pokok sehingga ke permukaan tanah. Diameter tajuk kurang lebih 230 cm. Adapun sifat percabangan dari Sigarar Untang ini adalah percabangannya sekunder sangat aktif
Bahkan pada cabang primer di atas permukaan tanah membentuk kipas berjuntai menyentuh tanah. Panjang cabang primer rata-rata mencapai 123 cm. Daunnya berwarna hijau tua tatkala tua dan tatkala muda berwarna coklat kemerahan. Bentuk dan helaian daun apabila ditanam tanpa penaung tepi daun bergelombang dan helaian mengatup ke atas, sehingga sepintas bentuk daun oval meruncing ramping. Dalam kondisi normal ada penaung, maka daunnya berwarna, daun berbentuk oval datar, memanjang dan hijau saat sangat tua ya. Adapun bunga berbentuk seperti lazimnya bunga kopi Arabica. Masa pembungaan dapat terus-menerus sepanjang tahun sesuai sebaran hujan di iklim Sumatera Utara sana. Buahnya adalah berwarna hijau bersih tatkala masih muda, sedangkan buah untuk masak berwarna merah cerah. Bentuk buahnya oval, dompolan buah kurang rapat, tetapi ukuran buah cukup besar. Berat per 100 buah masak rata-rata 196 gram. Adapun bijinya berbentuk bulat memanjang, termasuk berukuran besar ya. Berat per 100 butirnya mencapai 20,4 gram. Potensi produksinya rata-rata 1,5 ton kopi per hektar dengan kisaran 0,8 sampai 2,3 ton biji per hektar untuk penanaman dengan populasi 1.600 pohon per hektar. Adapun ketahanan terhadap hama dan penyakit adalah agak tahan penyakit karat daun, agak rentan serangan penggerek buah kopi, dan rentan serangan nematoda parasit. Umur ekonomisnya 20 tahun pada kondisi lingkungan wilayah di Sumatera Utara, terutama bila ditanam pada ketinggian tempat lebih besar dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Tipe iklimnya A, B, dan C menurut klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Cita rasanya baik atau good ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, varietas yang selanjutnya adalah Andung Sari 2K. Klon Andung Sari 2K adalah klon hasil seleksi individu pada populasi keturunan Catimor introduksi dari Brazil dengan nomor genotip C1662 garis strip 10 garis strip 3. Ditanam di kebun Kalisat Jampit PTPN 7, Afdeling Kampung Baru, Blok Subrang Ulangan Blok 2, nomor petak uji nomor pohon 3, sehingga diberi kode seleksi KB2 garis miring 61 garis miring 3. Tipe pertumbuhannya adalah agak kate. Tajuk daun berukuran cukup lebar dengan percabangan agak melebar, mendatar dan kokoh. Diameter tajuk mencapai 213 cm. Sifat percabangan: panjang cabang primer rata-rata mencapai 122,7 cm. Ruas cabang pendek-pendek, percabangan sekunder cukup aktif. Daun berwarna hijau tua pada saat tua dan pada saat muda berwarna hijau. Daun tunas atau fish berwarna coklat kemerahan. Bentuk dan helaian daun berbentuk oval membulat dengan ujung daun meruncing. Ukuran daun agak lebar, helaian daun bergelombang tidak rata, tebal dan kaku. Bunganya berbentuk normal seperti bunga kopi Arabica pada umumnya. Buah muda berwarna hijau bersih, sedangkan buah masak berwarna merah cerah. Bentuk buah oval membulat, dompolan buah rapat. Ukuran buah agak besar dan seragam, beratnya per 100 buah kurang lebih 187 gram. Adapun bijinya, biji berbentuk membulat, panjang 0,9 cm, lebar 0,8 cm.
Biji berukuran besar 9,71% ya, atau large, berukuran sedang M, dan berukuran kecil S. Potensi produksi adalah rata-rata 1,595 ton dan potensi tertingginya adalah 2,35 ton. Untuk penanaman dengan populasi 2000 pohon per hektar. Yang selanjutnya adalah ketahanan terhadap hama maupun penyakit ya. Tahan terhadap penyakit karat daun, rentan terhadap serangan nematode R. similis maupun P. covea ya. Jadi dia rentan terhadap serangan nematode R. similis maupun P. covea. Umur ekonomis 25 tahun. Daerah adaptasi, kondisi lingkungan dengan ketinggian tempat penanaman di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Tipe iklimnya CB menurut klasifikasi Smith-Ferguson. Cita rasa good. Dan untuk penanaman di daerah yang endemik serangan nematoda parasit perlu menggunakan batang bawah yang tahan nematoda. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, varietas yang selanjutnya adalah Gayo 1. Asal usulnya adalah Arabidus tim-tim. Tipe pertumbuhannya adalah perdu dengan habitus tinggi melebar, diameter tajuk kurang lebih 2,87 meter. Sifat percabangan panjang cabang primer rata-rata mencapai 37,9 cm, panjang ruas cabang 6,51 sampai 7,23 cm. Cabang balik dan cabang cacing tidak beraturan, tumbuh ke semua arah dan perkembangan vegetatif simpodial. Daun tua berwarna hijau tua, daun muda sebagian besar berwarna coklat dan beberapa di antaranya berwarna coklat kemerahan. Bentuk dan helaian daun tua berbentuk oval, panjang daun rata-rata 15,03 sampai 15,30. Lebar 7,6 sampai 8,4 cm. Kekuatan tepi daun medium. Bunganya berbentuk standar seperti bunga kopi arabica pada umumnya, ukuran lebih besar daripada varietas lain. Masa pembungaan terus-menerus sepanjang tahun, mengikuti pola sebaran hujan di dataran tinggi Gayo yang hanya berhenti pada saat puncak kemarau. Buah muda berwarna hijau bersih, buah masak berwarna merah cerah. Bentuk buahnya bulat memanjang. Buah hijau masuk fisiologis berukuran panjang rata-rata 1,78 sampai 2,2 cm. Biji memiliki biji berbentuk oval, panjang 1,4 sampai 1,5 cm dan lebar 1 cm. Potensi produksi rata-rata 0,9 sampai 1,2 ton per hektar dengan jumlah tanaman populasi 1.600 pohon per hektar. Ketahanan terhadap hama dan penyakit, sahabat kebun berkah, agak tahan sampai terhadap penyakit karat daun dan nematode R. similis, agak tahan terhadap penggerek buah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini cukup ya sahabat kebun berkah untuk jenis kopi arabica varietas sampai Gayo 1 ya. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan untuk varietas kopi arabica ya yang selanjutnya. Dan jangan lupa kepada sahabat kebun berkah untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, join, dan share. Mudah-mudahan sahabat kebun berkah berkenan untuk join ya, bukan hanya sekedar subscribe. Terima kasih dan tetap semangat para petani kopi. Jangan lupa apabila ada pertanyaan bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.